Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Minggu tanggal 4 Juli tahun 2021. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini yang terangkat dari surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena itu kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah sama seperti rumput, dan segala kemuliaannya sama seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Pagi hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu karya penebusan Kristus. Apakah penebusan itu? Kalau saudara punya motor, punya mobil, punya televisi, saudara kemudian tidak punya uang, lalu saudara bawa barang itu ke Pegadaian, lalu gadekan ke sana. Kemudian barang saudara akan dibawa di kantor Pegadaian dan dipegang mereka. Saudara diberi uang, dan dengan uang itu akhirnya kita bisa mengerjakan apa yang kita perlukan. Tapi kita tidak punya barang itu. 3 bulan biasanya itu ada waktu untuk menebus. Kita bawa uang kita, lalu kita tebus barang itu dengan uang kita. Barang itu sekarang menjadi milik kita kembali. Itulah penebusan. Saudara dan saya dulu diciptakan Allah baik, tapi iblis merebutnya, iblis mengambilnya, merusak gambar, merusak foto saudara, sehingga kita terkurung, terbelenggu di dalam dosa. Kita menjadi miliknya iblis pada waktu itu. Kemudian Yesus datang. Dia masuk ke dalam dunia ini. Dia menemui saudara dan saya. Dia mencari yang tersesat. Dia mencari yang dibutuhkan. Yang dia tawarkan. Aku memberikan penebusan yang cuma-cuma. Kita ditebus dari kuasa iblis dengan darah Yesus, dengan bilur-bilurnya. Kita bebas. Kasih Yesus memerdekakan. Itulah penebusan. Kata penebusan ditulis dengan kata lutron. Lutron adalah pembebasan dari sesuatu yang jahat dengan suatu pembayaran dengan harga tertentu. Di dalam Matius pasal 20 ayat 28 itu dikatakan begini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa kaitannya antara penebusan dengan saudara dan saya? Apa kaitannya supaya kita bisa menerima penebusan itu? Ada 4 hikmah, ada 4 mutiara, ada 4 berkat yang hari ini kita akan belajar. Yang pertama, saudara dan saya ditebus dengan darah yang mahal. Darah siapa itu? Ayat 19 dari bacaan kita tadi, di sana dikatakan, sebab kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini darah Yesus. Kenapa mahal? Karena Yesus adalah anak Allah sendiri, sehingga darahnya mahal. Satu darah anak Allah menebus seluruh isi dunia ini. Makanya
Yesus adalah jaminan keselamatan saudara dan saya. Yesus raja di atas segala raja. Tetapi dia disebut sebagai anak domba Allah. Laksana domba yang tak bernoda, tak bercacat. Tetapi dia dibawa untuk dikorbankan menjadi persembahan. Persembahan buat siapa? Buat saudara dan saya. Dia mengatakan begini. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29 mengatakan seperti ini. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Setiap anak domba yang menghapus dosa dunia. Yesus adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Sehingga Yohanes 1 ayat 29 ini mengatakan supaya kita betul-betul ditebus dengan utuh, dengan seutuhnya tubuh saudara, hidup saudara, pikiran saudara, roh saudara, dan semua yang saudara miliki. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-32, kata yang ditulis untuk kata domba yang mahal adalah amnos. Ayat 32, ya nas yang dibacanya itu berbunyi seperti ini. Seperti seekor anak domba yang dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Itulah darah anak domba yang mahal yang menebus saudara. Ini kunci yang pertama, saudara dan saya ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Sudahkah saudara siap? Sudahkah saudara mau ditebus? Itu pilihan saudara. Yang kedua, saudara dan saya ditebus untuk makin percaya kepada Tuhan Yesus. Di ayat 21 dikatakan seperti ini. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Percaya itu sama dengan iman. Percaya itu sama dengan setia. Percaya itu sama dengan kita terus maju sampai Tuhan menghentikan langkah kita. Itulah namanya percaya. Kepada siapa kita percaya? Kita perlu percaya kepada rencana terbaiknya Tuhan. Istri saya baru dipanggil Tuhan kemarin, tanggal 3. Ketika orang berpikir ini adalah kematian, kegagalan, bukan. Tetapi ini rencana Tuhan yang sudah disiapkan yang terbaik buat istri saya, Tantri. Istri saya betul-betul sudah dibebaskan. Terkadang Tuhan menolong dengan tidak ditolong. Perhatikan sekali lagi. Terkadang Tuhan menolong dengan tidak ditolong. Apa artinya? Kita sudah pengen istri, saudara yang kita kasih, orang yang sakit, sembuh. Kita berdoa, kita mengupayakan sembuh. Tetapi Tuhan punya rencana yang lebih. Tuhan menolong dengan tidak ditolong dalam pikiran kita. Tetapi Allah istimewa, rencananya digenapi dalam diri Tantri. Dan saya percaya beriman, rencana inilah yang Allah kerjakan dalam diri Tantri. Satu kesaksian, Tantri memang takut dengan rumah sakit. Tantri takut dengan peralatan-peralatan. Itulah yang menjadi sesuatu yang momok. Tetapi Tuhan membebat dia. Semua diangkatnya kemarin, hari Jumat, jam 15.36. Tantri sudah bebas dan menikmati berkat Tuhan. Tantri percaya, Tantri beriman, Tantri taat sampai maut menjemputnya. Itulah sukacita saya, itulah sukacita keluarga, dan berharap menjadi sukacita saudara hari ini. Yang kedua, apa yang harus saudara percayai selain rencana Allah yang terbaik? Yang kedua adalah proses karya Allah yang besar dalam hidup saudara. Karya itu kadang tidak enak. Saudara harus dihimpit, harus ditekan, harus terbuang, harus sendirian, harus tersembunyi, harus terlempar. Bahkan tidak diketahui di mana saudara. Tapi ingat, itu proses, itu karya, itu hal yang luar biasa. Saudara seorang pendoa, itu tidak perlu diketahui, tersembunyi. Tetapi ketika Matius 18 ayat 18, 19 sampai 20,
ketika dia bertemu dengan teman yang lainnya, 2 orang berkumpul, 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, itu terjadi kuasa, terjadi mukjizat. Ingat cerita dari Sadrah, Mesah, dan Abednego yang dibuang ke dapur nyala api. Secara manusia gagal rencana mereka. Secara manusia mereka sudah habis, hilang. Dan mereka menuju ke kematian. Allah menolong dengan tidak ditolong. Mereka hanya memuji Tuhan. Mereka hanya bersyukur. Mereka hanya berterima kasih. Diikat dan dimasukkan ke dapur itu. Apakah mereka mati? Ternyata tidak. Bajunya pun tidak hangus. Rambutnya pun tidak hangus. Justru mereka di dalam mereka bersyukur, mereka berterima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan sudah selamatkan kami, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sadrah, Mesah, dan Abednego bersehati, sepakat berdoa. Apa yang terjadi? Bukan Sadrah, Mesah, dan Abednego, ada Tuhan yang datang, dan Tuhan itu pribadi yang keempat. Sampai Raja Darius kaget, siapa dia? Dan akhirnya dikeluarkan. Orang yang mengeluarkan pun mati, hapus, hilang. Tapi mereka diangkat dan berkata, Tuhan Allahku yang menyelamatkan. Itulah proses, itulah rencana Tuhan yang terbaik. Dan penyertaan Allah yang ketiga ini, penyertaan Allah menyertai mereka luar biasa. Kemudian jangan lupa yang harus saudara percayai, yaitu berkat-berkat Allah. Jangan hanya percaya, berkat itu hanya berupa harta, berkat hanya berupa materi. Bukan. Berkat yang sesungguhnya adalah ketika iman saudara mengantar saudara sampai kepada kekekalan. Hidup kita di dunia hanya latihan. Latihan untuk hidup bersama dengan Tuhan. 50 tahun usia saudara, istri saya 49 tahun. Saya nggak tahu. Taruh saja usia saudara 120 tahun. Ini hanya latihan. Untuk apa? Untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan. Untuk hidup yang langgeng bersama dengan Allah. Karena itu saudara harus percaya. Percaya kepada rencana Allah. Percaya kepada proses karya Allah. Percaya kepada penyertaan Allah. Dan berkat-berkat dari Allah. Di dalam Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang keempat dan kelima. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini saudara, kesaksian dari pemazmur yang berkata waktu aku takut, itu keterbatasannya. Waktu aku khawatir, itu kelemahannya. Waktu aku merasa sendirian, itu hal yang dia takuti. Tapi dia taruh semuanya itu kepada Allah dan percaya kepada Dia. Itu kunci yang kedua. Yang pertama tadi diingatkan, kenapa saudara ditebus? Saudara ditebus dengan darah yang mahal. Yang kedua, saudara ditebus untuk makin percaya. Dan yang ketiga, saudara ditebus untuk makin mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi di dalam ayat 22 dari bacaan kita tadi, dari surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Dasarnya apa kita mengasihi? Dasarnya adalah ketaatan kepada kebenaran. Ketaatan kepada Allah. Apa yang harus saudara dan saya kasihi? Yang harus kita betul-betul utuh untuk kita kasihi. Yang pertama adalah Tuhan Allah satu-satunya. Terima Dia sebagai penguasa hidup saudara. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan menguasai semuanya hidup saudara hari ini sampai maut menjemput kita. Itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, yang harus kita kasih adalah sesama kita. Orang-orang di sekitar kita. Jangan hanya keluarga, tetapi orang-orang yang penuh belas kasihan. Banyak yang menangis hari ini. Banyak yang terlantar hari ini. Banyak yang sakit. Banyak yang tidak bisa apa-apa. Karena pandemi corona.
pandemi COVID Delta ini menghancurkan semuanya, kita perlu menjadi orang-orang yang mengasihi secara out, secara keluar, yaitu kepada sesama kita. Yang ketiga, siapa yang harus kita kasih adalah diri saudara sendiri. Setiap hari saudara harus meminta belas kasihan Allah supaya hidup saudara ada di tangannya, supaya saudara yang terbatas itu diangkat oleh yang terbatas. Saudara yang hanya orang biasa, penuh dengan kelemahan, diangkat oleh pihak yang luar biasa, yaitu Tuhan. Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha luar biasa. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7, 8, dan 10 berbunyi seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itulah kasih. Jika saudara dan saya sudah ditebus oleh Allah, mari kita terus mengasihi secara up kepada Tuhan, secara out kepada sesama, dan secara in kepada diri saudara sendiri. Itu rahasia yang ketiga. Dan yang terakhir, hari ini, minggu ini, saudara ditebus untuk bertumbuh di dalam firman. Saudara diminta bertumbuh di dalam firman, bukan bertumbuh di dalam jumlah jemaat, bukan bertumbuh di dalam kekayaan saudara, bukan bertumbuh punya banyak teman, bukan. Tapi saudara bertumbuh di dalam firman Allah. Inilah yang akan menguatkan saudara, yang akan membawa saudara kelak kepada kekekalan. Tuhan mengatakan kepada kita di dalam bagian ini hal yang luar biasa. Seperti apa? Ayat 23 dan ayat yang ke-24 dari 1 Petrus pasal 1. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup, yang kekal. Sebab semua yang hidup seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kami. Benih hidup adalah benih ilahi, yaitu yang Allah taburkan, yaitu dirinya sendiri, yaitu firman Tuhan yang kita kenal, yang kita baca setiap hari di dalam Alkitab kita. Pertanyaannya, apakah saudara sudah membacanya? Kalau sudah membacanya, oke. Apakah saudara sudah merenungkannya? Oke. Apakah saudara sudah melakukan kebenarannya dalam hidup saudara sendiri? Siap. Apakah sudah memperkatakan itu kepada orang lain? Tugas kita adalah menyampaikan berita anugerah Allah. Bertumbuh karena Allah ada di dalam saudara. Bertumbuh dan berbuahlah tetap. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-9 itu mengatakan seperti ini. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Benih ilahi yaitu iman ada di dalam diri saudara. Waktu saudara percaya kepada Tuhan Yesus, Allah menurunkannya buat saudara. Kita bersyukur hari ini, bertumbuhlah di dalam Kristus segala hal ke arah Dia. Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-15 sebagai ayat yang terakhir hari ini. Efesus pasal 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kiranya firman Tuhan hari ini, firman Tuhan pada awal minggu Juli ini menjadi berkat, menjadi sukacita buat saudara sekalian. Sebagai orang percaya,
Kita yang sudah ditebus, saudara sudah ditebus dengan darah yang mahal. Saudara ditebus untuk makin percaya. Saudara ditebus untuk makin mengasihi. Dan saudara ditebus untuk bertumbuh dalam firman Tuhan. Amin. Kiranya ini boleh jadi berkat buat kita sekalian. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kiranya boleh jadi berkat, jadi sukacita. Dan akhirnya boleh menguatkan, menenangkan kami. Di masa-masa sulit ini Tuhan, ketika gelombang badai COVID ada di sana. Mungkin kami berdoa, Tuhan singkirkan COVID itu. Tuhan singkirkan mara bahaya itu, pandemi itu. Tapi kalau Tuhan izinkan pandemi itu ada, artinya saudara harus kuat. Saudara harus tetap bertahan di dalam perahu saudara. Dan berkata, Tuhan, bersamalah kami Tuhan, melewati badai ini. Di dalam perahu ini, di dalam iman kami, di dalam kasih kami, di dalam anugerah kami. Kami mau berjalan bersama dengan Allah melewati pandemi-pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa untuk doa berkat hari ini. Kiranya rahmat berkat dari Allah Bapa Surgawi, sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kami sekalian. Diberkati seluruh sidang jemaat yang mendengar firman Tuhan ini dimanapun kami berada, baik secara langsung ataupun melalui link dan channel yang ada, melalui kanal yang ada. Allah bekerja luar biasa. Kiranya rahmat berkat anugerah Allah menyertai semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.